Hey guys, masih bersama Abani di channel Sagala Tutorial. Oke, di video kali ini sebenarnya nggak tutorial juga sih ya. Di sini percobaan ya untuk membetulkan PC ini. Soalnya apakah bisa dibetulkan ataukah harus ada yang diganti? Soalnya pasti bakalan nyala, cuman ada yang rusak atau enggak. Biar gak lama langsung aja ya. Oke, jadi ini masalahnya dia nggak mau nyala ya. Jadi pas udah di on off juga dia tetap nggak mau nyala. Kan ada yang matinya tuh dia nyala, tapi nggak nampil kayak gitu di layar. Tapi dia yang ini dia nggak mau nyala terus ya, kayak gitu. Nah, paling gampangnya kayak gini ya, biar tahu apakah dari PSU atau bukan. Adalah langsung ya dari si PSU-nya. Nah, kalian bawa yang 24 pin ya. Kalau ada, kalian kalau punya kabel biasa sebenarnya nggak masalah ya. Jadi dua-duanya nyambung kayak gitu. Tapi di sini saya udah bikin sih, emang punya dari dulu. Intinya kamu masukin yang ini ya, lihat yang atas 1 2 3. Nah, keempat sama kelima. Yap, udahlah cukup. Nah, kalau PSU-nya mati, tuh. Ini by the way nyala ya. Untuk apa? Untuk PC-nya dia nyala, cuman yang menarik adalah fan ya, kipas fan dia nggak nyala. Otomatis masalahnya bukan di PSU, tapi ada di part lain ya. Tapi kemungkinan besar ada di motherboard. Nah, kita sekarang mau coba buka dulu ya. Dimatiin lagi. Nah, by the way hati-hati ya, soalnya pas kalau lagi gini suka nyetrum kayak gitu. Paling aman sih bongkar cabut ya kabelnya. Tapi kalau enggak, pakai sendal karet ya, atau sendal capit kayak gitu. Oke, kemungkinan besar ini dari apa namanya, dari motherboard ya, kayak gitu. Masalah awalnya katanya sih dia pas lagi nyalain entah listriknya nggak kuat ya, jadi dia mati sendiri untuk PC-nya, lalu nggak mau nyala-nyala lagi nyampe sekarang kayak gitu. Jadi makanya listrik yang stabil itu penting. Harusnya sih kalau ada masalah listrik yang rusak biasanya ke PSU ya. Jadi sebelum ke part lain yang rusak duluan harusnya PSU. Jadi secara teori PSU yang bagus ya, dia adalah PSU yang rusak kayak gitu. Kalau PSU-nya jelek, biasanya yang matinya bukan PSU tapi part lain. Secara teori emang mendingan kayak gitu, soalnya misalkan PSU-nya harganya 500.000, tapi kan di dalamnya ada PGA, ada motherboard, ada CPU. Jadi sedangkan PGA nggak akan sejuta misalkan ya, bisa lebih dari sejuta contohnya. By the way banyak sih yang sejuta ya. Tapi kadang kan yang bagus biasanya lebih dari itu. Jadi teorinya kalau ada apa-apa yang rusak PSU duluan, emang di programnya harus kayak gitu. Oke, kita buka dulu ya untuk mobonya ya. Di sini saya nggak akan dulu pasang RAM ya, dibuka dulu. Jadi kita coba hanya kipas, lalu CPU sama motherboard, apakah dia akan menyala. Oke, lalu pasangin ini. Itu namanya iya sih. Lalu pasangin 24 pin. Bagusnya PSU-nya di luar ya, cuman ini biar nggak terlalu apa, kali aja nyala. Soalnya bisa aja dari SSD atau yang lain kayak gitu. Udah ya, cuma itu aja, nggak usah pasang yang lain, nggak usah pasang harddisk. Kita pengen lihat dulu. Yap, dia nggak mau nyala. Kita coba lagi di jumper ya.
Yap, PSU-nya nyala, tapi dia nggak mau di sini. Kita mau coba buka dulu apa namanya, CPU-nya. Oke, ini prosesornya, ya. Kayaknya nggak mungkin dari prosesor, tapi kita coba aja. Nah, buat indikator aja ya, apakah nyala atau enggak, kita masukin apa namanya, kipas. Hanya untuk indikator. Lalu 8 pin. Sebenarnya nggak usah sih 8 pin, cuma kita coba aja. Oke, udah nyala. Yap. Oh, lihat, nyala. Apakah dari CPU-nya? Cuman bisa juga sih dari mobonya. Jadi dia nggak mau nutup kayak gitu. Kita coba aja pasang dulu CPU-nya ya. Matiin dulu. Pasang lagi CPU, mana segitiganya? Kotor. Nah, kita coba masukin sini. Lalu kita coba nyalain lagi. Tapi nyala. Kirain nggak akan nyala ya, tapi nyala terus. Tapi nyala terus. Oke, kayaknya saya lupa satu hal. Harusnya dibuka dulu CMOS ya. Kemungkinan barusan tuh dia lebih ngeriset ya kayak gitu. Kalau emang ini benar ya, berarti masalahnya sangat-sangat simple ya, hanya baterai CMOS aja. Tapi kita lihat dulu aja. Oke, kita pasang lagi. Oke, by the way, barusan karena dibuka apa CPU, jadi harus ganti thermal paste dulu ya. Oke, pasang lagi ya untuk thermal paste-nya kayak gitu. Soalnya tadi dibongkar. Oke. Oke, udah. Oke. Sekarang kita coba lagi. Yap. Oke, ini belum dicoba ya, cuman kemungkinan besar masalahnya sangat simpel, yaitu hanya baterai CMOS aja ya. Kalian kalau lihat baterai yang bulat itu kayak baterai jam atau baterai apa remote yang RGB gitu, kayaknya harus hanya tinggal buka itu aja. Soalnya saya kemarin nggak ngecek itu ya, jadi sebelum jauh-jauh buka pasang ini ya. Kayaknya hanya itu aja, tapi tetap ya harus dicoba sampai nyala, takutnya emang tetap dia mati. Oke, kita lihat apakah dia masuk boot. Oke, nyala. Damn. Semua setting F7 delete. Jadi ini salah kalkulasi saya ya. Saya kira yang rusaknya motherboard, soalnya dia nggak ada power ya, dan yang matinya kipas apa? Kipas dari CPU cooler kayak gitu. Berarti motherboardnya nggak ngeluarin power kayak gitu. Ternyata masalahnya emang kadang ada error ya, ada error sedikit bila emang listrik atau gimana. Jadi dia dihandle-nya sama apa namanya, baterai CMOS. Jadi intinya simpelnya kalian hanya tinggal cabut
pasang doang baterai CMOS-nya kayak gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena tadi secara teori pas dimana buka CPU kayak gitu ya, CMOS-nya dia langsung ke reset kayak gitu ya. Cuman caranya lebih sulit ketimbang itu. Tapi intinya ya setelah apa? CMOS setelah ngeriset kayak gitu dia baru itu. Tapi walaupun terkadang beberapa kasus walaupun CMOS-nya udah dibuka kayak gitu ya, udah di reset, dia tetap nggak nyala ya. Dia nggak akan nyala sebelum CPU-nya misalkan dibuka kayak gitu. Tapi intinya bagi kalian yang punya masalah yang sama, yang pertama CMOS-nya dulu aja ya, jangan dulu kemana-mana. Kalau udah CMOS-nya di reset atau udah dibuka, nah baru bisa kalian lanjut ke part lain. Tapi kali aja mungkin masalahnya kurang lebih sama kayak ini, jadi kalian tinggal coba cabut pasang CPU-nya ya. Tapi ingat, CMOS-nya dulu yang dicoba di reset kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja ya. Ini apa namanya, secara teori bukan tutorial ya, soalnya saya tahu bakalan nyala ya, walaupun entah itu dibenerin, entah itu diganti, tapi saya nggak tahu bakalan semudah ini ya untuk membetulkan PC ini. Oke, mungkin segitu aja ya. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan aja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.